Kami dari kelas 10-11, kelompok Pulau Sumatera akan memperkenalkan diri. Saya Rafli Adiansa dari Provinsi Jambi. Saya Vina Surisna dari Provinsi Kepulauan Riau. Saya Kirana Rizky Agita dari Provinsi Sumatera Barat. Saya Syakiranda Kirana dari Provinsi Riau. Saya Salma Kamelia dari Provinsi Sumatera Selatan. Saya Catherine Nizama Rizka dari Provinsi Lampung. Saya Cindy Amelia dari Provinsi Bangka Belitung. Saya Jessica Andrani dari Provinsi Aceh. Saya Bintari Irawan dari Provinsi Sumatera Utara. Saya Alina Natasha dari Provinsi Bengkulu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai provinsi kami masing-masing. Selamat menyaksikan. Dadah! Yang pertama, letak demografi. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian utara Pulau Sumatera dengan ibu kota di Banda Aceh. Populasi 5.512 sekitar tahun 2023. Ibu kota Banda Aceh. Dasar Hukum Pendirian Undang-Undang No. 24 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Fauna resmi cincang pala kuning. Flora resmi bunga jumpo. Hari jadi 7 Desember 1956 atau sekitar umur 67. Jumlah satuan pemerintah tampil dasar dari 18 kabupaten, 5 kota, dan 290 kecamatan atau 6.497 gampong. Kedua, yaitu letak geografis. Aceh terbesar terletak antara 5,2 derajat sampai 5,8 lintang utara dan 9,80 derajat sampai 5,8 bujur timur. Batas wilayah delinasi berdasarkan batas-batas dari Kabupaten Aceh terbesar adalah sebelah utara sama dengan Selat Malaka, sebelah selatan sama dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah barat Kabupaten Pidie, sebelah timur Samudra Indonesia. Yang ketiga, flora. Flora khas dari Provinsi Aceh adalah cempaka kuning. Pernahkah kamu mendengar lagu Bunga Jumpo? Yang merupakan lagu tradisional daerah Aceh. Istilah bunga jumpo diambil dari nama bunga khas dari Aceh, yaitu cempaka kuning atau disebut oleh masyarakat sekitar sebagai bunga jumpo. Yang keempat, flora. Flora di Provinsi Aceh memiliki nama burung kucica ekor kuning, yang dalam bahasa lokal lebih sering disebut sebagai cempaka kuning. Burung ini adalah anggota yang masih kekerabatan dekat dengan burung kacer atau kucica kampung dan murai batu atau kucica. Yang kelima yaitu rumah adat. Rumah Sentong yang di Provinsi Aceh, rumah ini juga biasanya disebut dengan tampong limong. Bentuknya cukup sederhana, sebab masyarakat juga banyak memakai desain rumah jenis ini. Tiang pada bangunannya juga dibuat sama, yaitu sekitar 1,5 meter. 6. Yaitu makanan khas. Di Provinsi Aceh, yaitu banyak terkenal tentang mie Aceh. Makanan khas Aceh yang dipengaruhi oleh masakan Tiongkok, India, dan Melayu. Mie Aceh disajikan dengan daging sapi, kambing, atau seafood. Yang ketujuh yaitu lagu tradisional. Provinsi Aceh memiliki lagu tradisional yang berjudul Bunga Jumpo. Makna lagu Bunga Jumpo yaitu lagu yang menceritakan keindahan bunga cempaka, bunga khas Aceh, dan menjadi simbol bunga Kesultanan Aceh. Lagu ini diciptakan oleh Ibrahim Abdul dalam hikayat Raja Jumpo. 8. Alat musik. Provinsi Aceh memiliki alat musik yang bernama bangsi alas. Bangsi alas adalah sejenis instrumen tiup dari bambu yang dijumpai di daerah alas.
Kabupaten Aceh Tangerang secara tradisional pembuatan bangsi dikaitkan dengan adanya orang meninggal dunia di kampung maupun desa tempat. Bangsi dibuat apabila diketahui ada seseorang meninggal dunia. Bangsi yang telah siap dibuat sengaja dihanyutkan di sungai. Setelah diikuti terus sampai bangsi tersebut diambil oleh anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binta Rizka Irawan, kelas 10-11 dari kelompok Pulau Sumatera. Saya akan mempresentasikan Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, letak geografis. Provinsi Sumatera Utara memiliki luas daratan sekitar 71.680,68 km persegi atau 3,72% dari luas wilayah Republik Indonesia. Provinsi ini memiliki 162 pulau, yaitu 6 pulau di pantai timur dan 156 pulau di pantai barat. Selanjutnya, demografi. Populasi 15,39 juta, ibu kota Medan, luas 72.981 km persegi, fauna resmi Bionias, flora resmi Kenanga, kode BPS 12. Selanjutnya, bahasa tradisional. Bahasa Batak yang berada di Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 5 dialek, yaitu dialek pertama, dialek Toba, dialek kedua, dialek Mandaling, dialek ketiga, dialek Simalung, dialek keempat, dialek Paapal Terdairi, dialek kelima, dialek Karo. Agama dan kepercayaan. 62,77% Islam, 34,36% Kekristenan, 26,92% Protestan, 7,44% Katolik, 2,58% Buddha, 0,18% Konghucu, 0,11% Hindu. Mata pencarian. Masyarakat Sumatera Utara yang berada pada dataran tinggi memiliki mata pencarian pada sektor pertanian, seperti pertanian hortikultural, tanaman pangan, dan perkebunan. Pada sektor pertanian, dataran tinggi Sumatera Utara masih belum berjalan secara maksimal. Selanjutnya, flora dan fauna. Yang pertama, flora. Anggrek Tian Soeharto atau anggrek Hatimi adalah anggrek endemik dari Sumatera Utara, Indonesia. Tumbuhan berbunga ini ditemukan di desa Baniaratele, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, pada tahun 1976 oleh Rusty Nasution dan James. Dan selanjutnya, fauna. Beonias adalah sejenis burung anggota famili Turniidae yang hanya dapat ditemukan di Pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Habitat alaminya yaitu hidup di hutan-hutan basah, terutama di bukit-bukit dataran rendah sampai dengan dataran tinggi, 1000 sampai 2000 di atas permukaan laut. Selanjutnya, senjata tradisional. Pisau halasan adalah senjata yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya dari daerah Tapanuli Utara. Senjata yang satu ini merupakan simbol dari kebesaran suku Batak khas Tengepon yang berupa pedang atau parang. Pakaian adat. Masyarakat suku Mandaling tinggal di kawasan sekitar Mandaling, Tapanuli Selatan, serta di daerah Padang Lawas. Pakaian adat yang digunakan untuk masyarakat suku Mandaling sebenarnya memiliki bentuk atau rupa yang hampir sama dengan suku Batak Toba, dikarenakan suku Mandaling menggunakan kain ulos sebagai material bajunya. Alat musik. Alat musik Sumatera Utara yaitu gordang sambilan, merupakan gendang atau beduk yang mempunyai panjang dan diameter yang berbeda, sehingga menghasilkan nada yang berbeda pula. Tarian tradisional. Tari tortor, tarian tradisional suku Batak yang gerakannya seirama dengan iringan musik, gondang, suling, dan trompet. Tarian ini merupakan bagian penting dalam budaya suku Batak dan diperkirakan sudah sejak zaman purba. Selanjutnya, lagu daerah. Lagu daerah Sumatera Utara yaitu Madek-dek Magambiri, merupakan lagu khas tradisi Tapanuli yang sering didengar anak-anak di kampung Batak. Pada dasarnya, Madek-dek Magambiri memiliki arti pohon kemiri yang rindang dengan buah yang telah matang. Makanan khas. Makanan khas Sumatera Utara yaitu bika Ambon. Kata Ambon merupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Rizka Gita. Saya dari kelas 10-11.
Saya berasal dari Pulau Sumatera. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari Pulau Sumatera Barat. Yang pertama adalah letak geografis. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak pada garis 0054 lintang utara sampai dengan 3030 lintang selatan, serta 980-36 sampai dengan 10.1053 bujur timur, dengan total luas wilayah sekitar 42.257,30 km. Dan yang kedua adalah letak demografi. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Populasi 5,757 juta. Ibu kota Padang, dasar hukum pendirian UU Darurat nomor 19 tahun 1957. Fauna resmi Kuau Raja, flora resmi Andalas, hari jadi 1 Oktober 1945, jumlah satuan pemerintahan, tampil datar Kabupaten 12, Kota 7, Kecamatan 178, Kelurahan 230, Nagari atau Desa 1035. Makanan khas Sumatera Barat. Makanan khas dari Sumatera Barat adalah jenis kuliner yang berkembang di Sumatera Barat. Makanan di provinsi ini terkenal dengan masakan khas yang merah dan pedas. Sumatera Barat memiliki makanan khas yang berupa rendang, dendeng balado, pisang balado, sate padang, dan masih banyak lagi. Rumah adat. Rumah adat Sumatera Barat disebut dengan nama rumah gadang, yang berarti gandang, besar, bukan hanya ukuran tapi juga fungsinya. Rumah gadang ini bukan hanya dihuni oleh keluarga inti, tapi juga keluarga besar. Keluarga besar tersebut seperti mereka yang mempunyai hubungan darah melalui ibu. Terus lagu daerah. Yang pertama adalah Kampung Nan Jauh di Manto, 2 Tak Tongtong, yang ketiga Baris Solo, dan yang keempat Ayam dan Lapeh. Terus alat musik, rebana, talempong, aguang, serunai, dan saluang. Kelima alat musik tersebut sangat lekat dengan budaya Minang. Yang paling banyak digunakan adalah bansi, tapuik tanduik, dan saluang. Terus ada flora dan fauna. Bagi Provinsi Sumatera Barat, flora dan fauna identitas yang dimiliki adalah pohon Andalas, Morus marcora atau Kuau Raja, Argusianus argus. Sekian penjelasan materi PPT saya pada hari ini. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Indah Kirana dari kelas 10-11. Saya berasal dari kelompok Pulau Sumatera, akan mempresentasikan tentang Provinsi Riau. Yang pertama, letak geografis. Posisi geografis Provinsi Riau adalah antara 0131 derajat sampai 0225 lintang selatan, atau antara 100 derajat sampai 105 derajat bujur timur. Batas-batas wilayah Provinsi Riau. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi. Sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Hasil sensus penduduk pada 2023 diketahui penduduk Provinsi Riau berjumlah 6.861.237 jiwa. Bahasa resmi Provinsi Riau yakni Bahasa Melayu Riau yang memiliki beberapa dialek berdasarkan geografis. Bahasa Melayu Riau memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Riau dibagi menjadi 2 bagian, yakni dipakai penduduk di daerah Riau Daratan dan Kepulauan Riau. Agama dan kepercayaan. Agama yang ada di Riau yaitu 1. Islam dengan persentase 81,74%, 2. Protestan dengan persentase 9,19%, 3. Buddha dengan persentase 1,91%, 4. Konghucu dengan persentase 0,03%, 5. Hindu dengan persentase 0,01%. Sebelum agama Islam masuk ke Riau, penduduk asli Riau menganut kepercayaan animisme, yaitu kepercayaan pada ruh nenek moyang dan leluhur. Rumah adat Riau.
Rumah lontik disebut juga rumah lancang atau pencalang. Nama lontik diberikan menurut bentuk perabung atapnya yang lontik ke atas. Sedangkan nama lancang atau pencalang karena bentuk hiasan kaki dindingnya berbentuk perahu atau pencalang. Flora dan fauna. Pohon nibung yang telah ditetapkan sebagai flora khas identitas Provinsi Riau termasuk dalam tanaman jenis palma. Bagi masyarakat Riau, pohon ini dianggap sebagai simbol dari semangat dan persaudaraan. Binturong disebut berkat karena penampakannya yang seperti campuran antara beruang dan kucing. Satwa binturong memiliki bulu berwarna hitam yang tebal dan kuat. Tari tradisional. Tari tandak atau tari dinding adalah salah satu tarian khas Riau, sebuah tarian tradisional pergaulan yang di dalamnya memuat tari dan nyanyian. Nyanyian tersebut dalam bentuk pantun oleh sekelompok pria dan wanita yang menjawab atau sebaliknya. Tarian ini juga seringkali menjadi ajang pencarian jodoh. Baju adat Riau. Baju kurung teluk belanga wanita memiliki ukuran yang agak longgar, lehernya bulat, dan dibelah kurang lebih 5 cm. Baju kurung teluk belanga pria memiliki kera dan juga kancing. Alat musik tradisional. Gambus dari Riau adalah alat musik dawai yang terbuat dari kayu dengan bentuk yang melengkung. Bagian depannya dilapisi dengan kulit binatang. Senar-senar tipis terbuat dari nilon, tergantung pada tradisi pembuatannya. Digunakan dalam berbagai acara termasuk pernikahan, pertunjukan seni, dan upacara adat. Makanan tradisional. Sup tunjang menjadi andalan dan banyak dicari oleh banyak orang yang datang ke Riau. Hidangan ini terbuat dari kaldu tunjang, yaitu kaki sapi dengan cita rasa kaldu yang khas dan rasa yang gurih. Ikan baung asam pedas dimasak menggunakan rempah yang akan sangat menyerap ke dalam ikan, sehingga cita rasa yang dihasilkan juga akan sangat lezat. Lagu daerah Riau. Lagu Soleram. Lagu ini berisikan pesan orang tua kepada anaknya. Pesan itu adalah agar anak-anak menjaga harga dirinya, menjaga kehormatan, serta memiliki budaya malu. Lirik lagu Soleram memiliki makna yang tersirat bahwa anak-anak harus senantiasa menyambung tali persaudaraan dan pertemanan. Semua ini dilakukan agar tidak terjadi perpecahan. Sistem mata pencaharian Riau. Mata pencaharian penduduk Riau beragam, tergantung pada daerah tempat tinggalnya dan memanfaatkan kekayaan alam setempat. Pada Februari 2020, status pekerjaan utama yang mendominasi di Provinsi Riau adalah buruh, karyawan, dan pegawai, yaitu sebesar 43,76%. Permainan tradisional. Adu buah parah merupakan salah satu permainan yang melibatkan buah karet, sehingga esensi permainan ini adalah mengadu buah karet. Cara bermain adu buah parah dengan melakukan undian. Senjata tradisional. Keluang adalah senjata sejenis golok dengan ujung bilah yang membesar. Pada zaman Hindia, keluang digunakan prajurit untuk peperangan. Di masa sekarang, keluang banyak digunakan oleh para petani untuk berkebun dan di sawah. Sekian presentasi dari saya. Untuk Provinsi Riau, saya membuat aksi nyata senjata tradisional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sutrisno. Di sini saya akan menjelaskan mengenai letak geografis dan demografi Kepulauan Riau. Letak geografis Kepulauan Riau. Secara astronomis, Kepulauan Riau terletak di 0 derajat 40 menit sampai 7 derajat 19 menit lintang selatan dengan 103 derajat 3 menit sampai 110 derajat bujur timur. Secara geografis, Kepulauan Riau terletak di Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan. Kepulauan Riau berbatasan dengan negara-negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Kepulauan Riau berbatasan dengan Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat. Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Provinsi ini memiliki luas wilayah 251.810,71 km persegi, dengan 96%-nya adalah perairan. Ibu kota Provinsi Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang. Demografi Kepulauan Riau. Pada pertengahan tahun 2024, penduduk Kepulauan Riau tercatat sebanyak 2.220.043 jiwa. Bahasa yang digunakan di Kepulauan Riau adalah bahasa Melayu dengan 24 dialek. Di antaranya dialek pesisir, dialek kundur, dialek Bantan Karimun, dialek Pecong, dialek Karas Pulau Abang, dialek Malang, Rapat Kelong, dialek Mantang Lama, dialek Rejai, dan dialek Posek, dialek Merawang. Bahasa Melayu yang berasal dari Kepulauan Riau merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Pada Kongres 1 Pemuda Indonesia pada tanggal 2 Mei 1926, bahasa ini diberi nama baru dan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Sistem mata pencarian di Kepulauan Riau beragam, di antaranya 1. Nelayan. Sebagian besar masyarakat di kabupaten hingga yang tinggal di daerah pesisir bermata pencarian sebagai nelayan. 2. Petani. Petani di Kepri umumnya menanam sayur-sayuran dan buah-buahan, seperti bayam, ubi, bawang merah, pepaya, nanas, pisang, nangka, dan kelapa. 3. Perdagangan. Di Kota Pekanbaru, perdagangan merupakan mata pencarian utama, yang mencapai 40,25%. 4. Bidang jasa. Di Kota Pekanbaru, bidang jasa merupakan mata pencarian kedua, yang mencapai 26,02%. 5. Bidang konstruksi. Di Kota Pekanbaru, bidang konstruksi merupakan mata pencarian ketiga, yang mencapai 10,62%. Agama dan kepercayaan. Agama yang dianut oleh penduduk Kepulauan Riau adalah Islam dan Kristen. Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Kepulauan Riau, yaitu 78,42%. Agama Kristen merupakan agama yang dianut oleh 14,67% penduduk Kepulauan Riau dengan rincian 12,06 Protestan dan 2,61-nya adalah Katolik. Pemeluk agama Kristen di Kepulauan Riau umumnya berasal dari suku Batak, Nias, Tionghoa, dan pendatang dari Indonesia Timur seperti Minahasa, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Flora dan fauna. Flora Kepulauan Riau adalah daun sirih. Daun sirih mengandung minyak terbang atau betel phenol, sesquiterpen, pati, diatase, gula dan zat sama, dan kafikol yang memiliki daya mematikan kuman, antioksidasi, dan fungisida anti jamur. Sirih berkhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan cendawan. Daun sirih juga bermanfaat menahan pendarahan, penyembuhan luka pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. Selain itu juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan menghentikan pendarahan. Fauna. Fauna Kepulauan Riau adalah ikan kakap merah. Ikan kakap merah adalah salah satu jenis ikan kakap yang mempunyai sisik berwarna merah. Ikan ini menempati jumlah terbanyak dalam jenis ikan kakap yang banyak ditemui di perairan laut Indonesia. Ikan ini juga merupakan salah satu favorit pemancing ikan di Indonesia. Rumah adat Kepulauan Riau adalah rumah selaso jatuh kembar. Rumah adat ini memiliki dua selasar atau selaso yang lantainya lebih rendah dari ruang tengah. Rumah ini biasanya digunakan untuk berkumpul dan bermusyawarah. Pakaian adat Kepulauan Riau pria terdiri dari baju, celana, kain samping, dan penutup kepala. Baju ini memiliki kerah dan kancing, biasanya berjumlah 5 buah yang melambangkan rukun Islam. Baju Teluk Blanga merupakan ikon pakaian adat dan kekayaan lokal Kepulauan Riau.
Tarian tradisional Kepulauan Riau adalah tari jogi. Tari jogi adalah tarian khas Melayu yang berasal dari Pulau Panjang, Batam, Kepulauan Riau. Tarian ini terinspirasi dari aktivitas sehari-hari perempuan suku Melayu Pulau Panjang yang menunggu kepulangan para lelaki yang mencari ikan di laut. Gambus merupakan alat musik dengan menggunakan senar yang memiliki bentuk mirip seperti gitar. Di Provinsi Riau, gambus kerap digunakan sebagai pengiring musik dalam acara-acara tertentu seperti acara adat maupun acara pernikahan orang Melayu. Nasi dagong sebenarnya merupakan akronim dari nasi daging gonggong, yakni hidangan berupa olahan nasi goreng. Bagian spesial yang membuat nasi goreng ini berbeda adalah lauk yang dicampurkan, yakni sejenis siput yang disebut gonggong. Ditambah pula dengan berbagai bumbu rempah dan dibungkus dengan daun pisang sehingga membuatnya begitu nikmat. Di tempat lain, kamu juga bisa mencoba olahan lain dari gonggong seperti dikukus atau direbus. Soleram, 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 anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tuan dapat kawan baru, sayang kawan yang lama jangan dilupakan. Kalau tuan dapat kawan baru, sayang kawan yang lama jangan dilupakan. Makna lagu Soleram adalah jika kita mempunyai teman yang baru, teman yang lama jangan dilupakan ya. Senjata tradisional. Senjata ini digunakan untuk menikam, mengiris, dan menusuk dalam pertempuran jarak dekat. Tumpuk lada memiliki panjang bilah sekitar 27-29 cm dan lebar bilah sekitar 3,5-4 cm. Senjata ini dilengkapi dengan sarung dari kayu yang terukir. Permainan tradisional ini merupakan permainan tradisional yang populer di masyarakat Melayu Kepulauan Riau, khususnya di pesisir. Permainan ini dimainkan dengan tiupan angin dan berbentuk seperti miniatur perahu layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Adiansyah. Saya berasal dari Pulau Sumatera dan saya mendapatkan Provinsi Jambi. Letak geografis Provinsi Jambi: utara berbatasan dengan Provinsi Riau, timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Demografi Provinsi Jambi: berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas Provinsi Jambi 50.106,5 km dan Provinsi Jambi tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Jambi sebesar 4.228.647 jiwa. Penduduk Jambi terdiri dari 2.158.917 jiwa laki-laki dan 2.069.730 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Jambi sebesar 127 jiwa kilometer persegi. Persentase usia produktif 15 sampai 64 sebesar 74%. Persentase lansia adalah 9,78%. Agama mayoritas penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah Islam, yaitu sebesar 99,20%. Berikut ini adalah persentase penduduk Provinsi Jambi yang berdasarkan agama yang dianut. Islam sebesar 96,14%, Protestan sebesar 1,85%, Buddha sekitar 1,21%, Katolik sekitar 0,06%, Hindu sebesar 0,07%, dan lain-lainnya sebesar 0,07%. Bahasa Provinsi Jambi yang digunakan Provinsi Jambi adalah bahasa Melayu. Jambi merupakan dialek bahasa Melayu. Bahasa Melayu Jambi memiliki 8 dialek, yaitu dialek Tanjung Jabung Timur, dialek Kota Jambi, dialek Muara Jambi, dialek Batanghari, dialek Tebo, dialek Bungo, dialek Surungulat, dan dialek Marangin. Rumah adat Jambi yang paling terkenal adalah Rumah Panggung Kajang Lego.
Rumah adat ini dibangun oleh suku Batin yang memiliki ciri khas sebagai berikut. Berbentuk panggung, terbuat dari kayu, atapnya segitiga dengan ujung atasnya melengkung. Di beberapa rumah juga disebut juga rumah tua, yang berarti rumah tua. Tradisional. Tari tradisional Provinsi Jambi adalah tari skapur siri. Tari tradisional khas Jambi ini digunakan untuk menyambut tamu. Tari adat Jambi artinya ditarikan oleh penari wanita dengan gerakan yang lemah lembut sambil membawa ceramu atau wadah penghormatan kepada sang tamu yang terhormat apabila berkunjung ke Jambi. Tarian tersebut menceritakan mengenai gadis-gadis Jambi yang sedang berias dan bersiap untuk menyerahkan pemberian berupa skapur siri. Pakaian adat. Pakaian adat Provinsi Jambi adalah baju kurung tanggung. Adalah pakaian adat Jambi yang dikenakan oleh pria dan wanita dalam acara pernikahan. Baju kurung juga memiliki ciri khas sebagai berikut. Motifnya terdiri dari bunga melati, pucuk rebung, dan bunga tagapo. Dihiasi dengan sulaman emas yang melambangkan kekayaan tanah Melayu. Teknik pembuatannya menggunakan tenun dan bordir. Untuk pria, baju kurung memiliki lengan yang panjangnya hanya sampai bawah siku. Lagu tradisional Provinsi Jambi adalah Injit-Injit Semut. Lagu tradisional Injit-Injit Semut. Lagu terpopuler dari daerah Jambi yang pertama adalah Injit-Injit Semut. Lagu ini sering dinyanyikan dalam suatu permainan cubit-cubitan. Biasanya dilakukan dengan cara bernyanyi sesuai dengan lirik lagunya, saling mencubit satu sama lain. Yang paling tahan dicubit, dialah pemenangnya. Maknanya, jika kita menyakiti seseorang yang di bawah kita, maka kita akan disakiti kembali oleh orang yang berada di atas kita. Maka dari itu, lagu ini memberi pengajaran bahwa jika kita berbuat buruk kepada seseorang, maka itu juga yang akan kita tuai. Makanan khas tradisional, tempoyak. Tempoyak, makanan khas Jambi ini menggunakan bahan utama berupa durian yang difermentasi. Durian setelah difermentasi akan mengeluarkan aroma yang menyengat dan cita rasa asam dengan tekstur daging buah yang lembek. Bahan inilah yang membuat tempoyak sangat dinikmati. Biasanya tempoyak disajikan dengan sebagai lauk dan dimakan bersama nasi. Tempoyak juga bisa dipakai campuran untuk membuat sambal. Serangko adalah alat musik yang terbuat dari sundul kerbau dan dimainkan dengan cara ditiup seperti klarinet. Serangko dapat menghasilkan suara yang keras untuk mengingatkan masyarakat Jambi akan sesuatu yang sangat penting. Serangko adalah alat musik tiup dari kelinci. Jambi sejarahnya, serangko digunakan untuk memberi aba-aba perang atau sebagai tanda bela sungkawa jika ada warga yang meninggal. Alat musik ini juga dibuat dari tanduk kerbau dan panjangnya mencapai 1 sampai 1,5 meter. Kata tradisional Provinsi Jambi, yakni keris ginjai. Keris ginjai merupakan lambang Provinsi Jambi. Keris ini memiliki 3 bagian hulu utama, yakni bila dan warangka. Keris ginjai. Keris ginjai adalah senjata tradisional Provinsi Jambi. Keris ginjai merupakan lambang Provinsi Jambi. Keris ini memiliki 3 bagian utama, yakni hulu, bila, dan warangka. Hulu didekorasi dengan kepala yang menjorok yang mempermudah pegangan. Mendak berbentuk dengan kembang teratai yang menghiasi hulu dengan 16 garis dan 16 permata di atasnya. Bila berukuran 39 cm dengan 5 lekukan dilapisi emas. Sarungnya dilapisi emas murni dengan motif flora dengan fauna. Keris ginjai adalah simbol penting kekuasaan, kepahlawanan, dan persatuan di Provinsi Jambi. Mata pencarian Provinsi Jambi. Mata pencarian utama masyarakat Jambi adalah sektor pertanian, perkebunan, kehutanan. Komoditas unggulan Jambi dalam bidang pertanian adalah karet, kelapa sawit, dan kelapa. Permainan tradisional Provinsi Jambi adalah gasing duduk. Mainan ini terdapat di Kabupaten Surungulan, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Gasing berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara bermainnya. Alat tersebut sehingga gasing duduk. Gasing duduk permainan tradisional.
gasing duduk. Mainan ini terdapat di Kabupaten Surongalun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Gasing berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara bermain alat tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Gasing duduk berbentuk kerucut di bagian bawah, berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan sesuai dengan bentuk bagian ujung gasing. Di bagian atas terdapat sepotong bambu yang bulat yang terlubung pada serta tertancap di sebuah bambu di dalamnya yang berfungsi sebagai pegangan saat memainkan gasing tersebut. Flora Palmera atau pinang merah Critacolus renda merupakan flora identitas Provinsi Jambi. Pohon palem ini memiliki daun yang lebar dan pelepah yang berwarna merah, sehingga juga disebut dengan pinang lipstik. Palem merah juga sering ditanam di perkarangan rumah dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jambi, seperti dalam acara pernikahan, upacara penting, dan lain-lain. Nah, harimau Sumatera yang merupakan salah satu subspesies harimau yang masih hidup sampai saat ini, termasuk dalam satwa kritis yang terancam punah. Harimau Sumatera memiliki ciri khas belang yang pekat dan ukurannya lebih kecil dari subspesies harimau lainnya. Populasi harimau di Jambi terus terancam karena berbagai faktor, diantaranya perdagangan satwa liar, perburuan oleh manusia, pembukaan hutan untuk lahan pertanian, pembukaan kawasan untuk pemukiman. Harimau Sumatera berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di hutan Sumatera. Sebagai predator puncak, harimau membantu mengontrol hewan mangsa seperti rusa dan babi hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Adiansyah dari kelas 10-11 dari Pulau Sumatera, yakni Provinsi Jambi. Saya akan membuat aksi nyata permainan tradisional dan cara mempermainkannya. Pertama-tama, talinya diikatkan pada gasing. Kedua lalu didudukkan jadi seperti ini. Sudah itu, Be. Sekian dari saya. Apabila ada salah saat presentasi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Tasya. Saya dari Pulau Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya kemarin tentang Provinsi Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang letak geografis Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera, tepatnya di pantai barat bagian selatan. Berikut adalah letak geografis Provinsi Bengkulu. Pertama, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat di bagian utara. Kedua, berbatasan dengan Samudra Indonesia dan Provinsi Lampung di sebelah selatan. 3. Berbatasan dengan Samudra Indonesia di sebelah barat. 4. Berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah timur. Provinsi Bengkulu memiliki luas wilayah 19.919,33 km persegi. Luas wilayah ini menjadikan Bengkulu sebagai provinsi terkecil di daratan Pulau Sumatera. Kota Bengkulu, ibu kota Provinsi Bengkulu, terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Kota ini memiliki luas wilayah 144,52 km persegi dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Selanjutnya ada demografi dan bahasa. Bahasa Provinsi Bengkulu memiliki 3 bahasa asli, yaitu bahasa Bengkulu, bahasa Rejang, dan bahasa Enggano. Selain itu, di Provinsi Bengkulu juga digunakan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Jawa, bahasa Minangkabau, dan bahasa Sunda. Bahasa Bengkulu sendiri memiliki 9 dialek, yaitu dialek Muko-Muko, dialek Lembak 1, dialek Lembak 2, dialek Nasal 1, dialek Nasal 2, dialek Serawe Pasema, dialek Bekal, dialek Kaur, dan dialek Bengkulu Kota. Berikutnya,
Ada agama kepercayaan. Agama mayoritas di Provinsi Bengkulu adalah Islam dengan persentase sekitar 96,29%. Selain Islam, agama-agama lain dianut oleh penduduk Bengkulu adalah Protestan 2,37%, Katolik 0,67%, Hindu 0,52%, Buddha 0,14%, lainnya 0,01%. Selanjutnya ada flora khas Bengkulu. Bunga bangkai di Provinsi Bengkulu memilih dan menetapkan bunga bangkai sebagai tumbuhan khas atau flora identitas provinsi. Bunga bangkai atau sugeng raksasa merupakan tumbuhan dari familia Araceae atau talas-talasan. Nama latin bunga ini adalah Amorphophallus titanum Beck dengan nama sinonim Amorphophallus celebicus Nakai dan Sonopallus titanum Beck. Selanjutnya ada fauna khas Bengkulu. Beruang madu mendampingi bunga bangkai. Provinsi Bengkulu menetapkan beruang madu sebagai hewan khas atau fauna identitas provinsinya. Meskipun hewan dari familia Ursidae ini bukan hewan endemik Indonesia, namun dengan habitat alaminya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, wajar jika kemudian masyarakat Bengkulu menghasilkannya sebagai maskot Provinsi Bengkulu. Di Kalimantan, binatang ini pun menjadi maskot Kota Balikpapan. Berikutnya ada rumah adat. Rumah Bemu Lima. Rumah ini memiliki bentuk rumah panggung dengan atap berbentuk limas dan ditopang oleh beberapa tiang penopang. Rumah adat ini memiliki beberapa ciri khas di antara. Berikutnya ada pakaian adat. Pakaian adat pria Bengkulu terdiri dari jas, celana panjang, sarung, alas kaki, tutup kepala, dan keris. Jasnya biasanya berwarna gelap seperti hitam atau biru tua, terbuat dari kain bermutu tinggi seperti wol atau buludru. Celananya juga terbuat dari bahan dan warna yang sama, sedangkan yang perempuan berupa baju kurung lengan panjang yang terbuat dari kain buludru. Baju kurung ini dihiasi motif sulaman emas berbentuk bulat-bulat seperti lempengan uang logam. Baju kurung ini dipadukan dengan kain songket sutra yang dihiasi motif benang-benang emas. Berikutnya ada tari tradisional. Tari adun merupakan salah satu tari rakyat yang berasal dari Bengkulu. Tari adun adalah bagian dari persyaratan wajib ketika melaksanakan upacara adat nunang padi. Pada umumnya, tari adun dipentaskan di lapangan terbuka yang lebar dan gerakan tarinya berupa gerak sembah, gerak puji, serta gerak saling tindih. Nilai yang disampaikan melalui tari adun ialah nilai kebersamaan serta gotong royong dalam bermasyarakat, guna mencapai tujuan bersama. Para penari adun perempuan biasanya mengenakan pakaian beludru warna merah dan dilengkapi dengan kain songket serta sunting jurai. Sementara itu, penari laki-laki akan mengenakan songket pendek, celana panjang, destar, dan dilengkapi dengan jas. Berikutnya, ada alat musik tradisional. Tasa, atau sering disebut pula gendang tasa, berbentuk seperti rabana, terbuat dari tembaga, besi plat, atau aluminium, dan juga bisa dari kuali yang permukaannya ditutupi dengan kulit kambing yang telah dikeringkan. Alat musik ini digunakan bersama dengan dol untuk acara tabut yang dilaksanakan di daerah Bengkulu. Ketika ditepuk, selain dapat menghasilkan bunyi dari getaran kulit membrannya, rabana ini juga akan menghasilkan bunyi gemericing dari hasil benturan beberapa logamnya. Alat musik yang juga dikenal dengan sebutan tasa ini ditemukan dalam kebudayaan suku Muko-Muko di Bengkulu Selatan pada tanggal 5 Maret 1998. Berikutnya ada makanan tradisional. Kue tat atau sering disebut kue anak tat adalah kue yang disajikan dalam ukuran kecil, layaknya biskuit. Pada awalnya, kue ini hanya disajikan untuk para raja dan orang-orang kalangan ningrat. Namun, seiring berjalannya waktu, kue ini sudah banyak dijual secara umum. Kue tat memiliki rasa yang manis, gurih, dan lembut di mulut. Kue yang satu ini jadi cemilan favorit masyarakat Bengkulu. Berikutnya ada lagu tradisional. Lagu Jibea Awiyeo. Makna lagu Jibea Awiyeo mengajarkan masyarakat Bengkulu untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun dalam kehidupannya.
Berikutnya ada permainan tradisional. Permainan tradisional ini umumnya dimainkan oleh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak. Belanci adalah sebutan bahasa daerah Bengkulu khusus suku bangsa Melayu yang berdiam di kota Bengkulu. Kata belanci yang artinya kelereng, jadi permainan ini merupakan permainan kelereng. Selama dalam melakukan permainan belanci yang menjadi buahnya. Berikutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional pertama yang berasal dari Bengkulu adalah keris. Keris ini memiliki panjang sekitar 13 jari dan bentuknya lurus memanjang. Keris ini dulunya digunakan oleh kepala adat dan hulu balang saat mereka sedang berperang. Selain itu, keris ini juga digunakan sebagai alat untuk membela diri dan digunakan saat upacara adat. Keris ini dianggap sakral dan keramat. Siapapun yang memegang keris ini dinilai sebagai orang yang pemberani. Berikutnya ada mata pencaharian. Tanaman kopi merupakan salah satu komoditas unggul bidang pertanian di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Tanaman ini tumbuh subur di 15 kecamatan di wilayah itu, selain tanaman sayuran dan buah-buahan lainnya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salva Melia dari Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan. Ingin mempresentasikan PPT saya. Letak geografis. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di timur, Provinsi Lampung di selatan, dan Provinsi Bengkulu di barat. Demografi. Sumatera Selatan adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Ibu kota Sumatera Selatan berada di kota Palembang. Dan pertengahan tahun 2024, penduduk provinsi ini berjumlah 8.973.168 jiwa. Bahasa yang digunakan, bahasa Lematang, bahasa Komering, bahasa Kayu Agung, bahasa Ogan, bahasa Pedamaran, dan bahasa Jawa. Flora dan fauna. Kekayaan flora di Provinsi Sumatera Selatan terdapat bermacam-macam jenis kayu, antara lain unglen, merawan, petanang, tembesu, nibung, gelam, meranti, pinus, kulin, rafflesia, pakutiang, anggrek, dan lain-lain. Sedangkan fauna, kekayaan fauna di Sumatera Selatan antara lain gajah, badak, harimau, beruang, siamang, lutung, simpai, gugu, monyet, rusa, kijang, ayam hutan, kambing hutan, babi buaya, dan lain-lain. Rumah adat, rumah limas. Rumah limas memiliki bentuk limasan dengan gaya panggung. Pondasinya terbuat dari kayu ulen. Dipilihnya kayu ulen karena kayu jenis ini memiliki struktur yang kuat dan tahan air. Sedangkan bagian pintu, pagar, dan lantai terbuat dari kayu tiram besi tanpa menggunakan paku sama sekali. Makanan tradisional, pempek ikan Palembang ini pasti semua sudah pada tahu ya. Makanan khas Palembang yang satu ini sudah terkenal seantero Indonesia. Rasanya yang asin gurih dipadukan dengan cuko pempek yang manis. Ada banyak jenis pempek ikan Palembang. Ada pempek lenjer, pempek kapal selam, besar dan kecil, pempek keriting, pempek pistel, pempek adaan, terus ada juga pempek kulit crispy. Lagu tradisional. Lagu tradisional Sumatera Selatan ialah Dek Sangke yang memiliki makna artinya tentang kebohongan. Alat musik kulintang komering. Alat musik yang terdiri dari barisan gong kecil yang dimainkan dengan gong dan kempul yang lebih kecil serta kendang. Alat musik ini digunakan dalam acara adat seperti perkawinan, sunatan, dan menyambut tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Iza Mariska dari kelompok Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Lampung. Lampung merupakan salah satu provinsi yang letaknya paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota Lampung yaitu Bandar Lampung. Luas wilayah ini sekitar 35.587 dengan kepadatan penduduk sekitar 8.289.577. Provinsi Lampung terletak pada titik koordinat 105 menit 45 menit sampai 103 menit 48 menit bujur timur, serta di antara 30 menit 45 menit dan 60 menit 45 menit lintang selatan. Penduduk Lampung mayoritas pemeluk agama Islam. Di samping itu, ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Masyarakat Lampung adalah masyarakat pendatang yang termasuk ke dalam transmigrasi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, banyak ditemukan suku yang beragam di Lampung. Dengan beragam suku yang ada, masyarakat juga mempunyai bahasa yang beragam pula.
Terdapat 2 atau 3 bahasa Lampung, yaitu Lampung Api, Lampung Nyo, dan Komering. Dari data tanggal 20 September 2024, jumlah penduduk Lampung adalah 9.442.625 dengan jumlah kelahiran yaitu 116.042 serta jumlah kematian 40.817. Mata pencaharian hidup orang Lampung pada umumnya adalah bercocok tanam, terutama kopi dan lada. Sedangkan di daerah pantai mereka berkebun kelapa. Orang Lampung pada umumnya beragama Islam. Selain itu ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Buddha, serta Konghucu. Bunga asar dikenal juga sebagai kembang pukul 4. Dinamakan bunga asar dan kembang pukul 4 lantaran kebiasaan bunga ini yang mekar pada sekitar pukul 4. Sehingga pada zaman dahulu masyarakat Lampung menggunakannya sebagai penanda masuknya waktu asar. Gajah Sumatera merupakan salah satu dari 3 subspesies gajah Asia. Subspesies gajah Asia selain gajah Sumatera adalah gajah Asia yang terdapat di Sri Lanka. Nuwo Sesat adalah salah satu rumah tradisional yang ada di Provinsi Lampung. Nuwo Sesat berfungsi sebagai tempat pertemuan adat bagi para Purwatin pada saat mengadakan pepung adat. Oleh karena itu, rumah tradisional ini juga disebut Balai Agung. Dalam tradisi pernikahan Lampung, pepadun, pengantin menggunakan pakaian putih. Wanita mengenakan kebaya putih dengan sarung tapis berhias rumbai-rumbai koin. Sementara pria memakai kemeja putih dengan celana panjang dan sarung tumpal dengan kain selempang jung sarat. Tarian bedana adalah tarian tradisional Lampung yang sangat kental dengan agama Islam. Tari Cangget adalah tarian yang paling terkenal dan menjadi ikon Lampung. Tari Singgih Penguntin diresmikan sebagai tarian Lampung dalam penyambutan tamu penting. Gambus Lampung merupakan alat musik tradisional yang menggabungkan unsur musik Arab dengan nuansa lokal. Kompang merupakan salah satu alat musik tradisional asal Lampung yang hampir mirip dengan rebana atau gendang. Seruit adalah makanan khas Lampung yang terdiri dari ikan digoreng atau dibakar, dicampurkan dengan sambal terasi, tempoyak atau mangga. Geguduh adalah salah satu camilan Lampung yang sangat populer, yang terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut. Lagu daerah Lampung, yaitu Tanah Lado, Bumi Lampung, serta lagu daerah yang lainnya. Provinsi Lampung juga memiliki permainan tradisional yang dulu sering dimainkan anak-anak, yaitu nyumput sarung, ngaku uai, lempar selop, beledukan atau jenduman, sundeng keluah, yeye, jemamo, ketekan, kucing buta, main lidi, serta yang lainnya. Badik adalah senjata tradisional Lampung. Selain menjadi alat pertahanan, pisau ini juga dikenakan sebagai tanda prestise dalam acara-acara adat dan upacara adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Damaska dari Pulau Sumatera. Nuwo Sesat adalah salah satu rumah tradisional yang ada di Provinsi Lampung. Nuwo Sesat berfungsi sebagai tempat pertemuan adat bagi para Purwatin pada saat mengadakan pepung adat. Karena itu rumah tradisional ini adalah juga disebut Balai Agung. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat rumah adat ini adalah kardus, stik, dan lem dan gunting atau bambu. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Singgih Emilia. Saya dari Pulau Sumatera yang akan mempresentasikan Provinsi bagian Bangka Belitung. Letak geografis. Letak geografis berada di 1 derajat 50 aksen sampai 3 derajat 10 aksen lintang selatan dan 105 sampai 108 derajat barat timur. Berada di bagian timur Pulau Sumatera dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Batas wilayah Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebelah utara dengan Laut Natuna, sebelah timur dengan Selat Karimata, sebelah selatan dengan Laut Jawa. Luas wilayahnya mencapai 81.725,19
km². Pulau terdiri dari sekitar 470. Letak demografi. Jumlah penduduk 1.223.296 jiwa. Distribusi penduduk mencapai 49,22% di perkotaan dan 150% di pedesaan. Beriklim tropis dengan bulan basah selama 7 bulan dan kering selama 5 bulan. Bahasa yang paling dominan digunakan adalah bahasa Melayu, kemudian diubah menjadi bahasa daerah. Namun, seiring dengan keanekaragaman suku bangsa bahasa lain digunakan seperti Mandarin dan Jawa. Flora. Nagasari. Tumbuhan asli Bangka Belitung meskipun bukan flora endemik, Nagasari kerap disebut sebagai nyatuh pucung atau nyatoh pisang. Tumbuhan Nagasari berukuran lumayan besar dengan ketinggian 35 meter dengan diameter batang 120 cm. Pohon dari keluarga sawo-sawoan ini dimanfaatkan kayunya sebagai perabotan rumah, juga dikenal dengan kayu betua. Fauna. Fauna khas Bangka Belitung adalah mentilin atau Tarsius bancanus yang ditetapkan sebagai fauna identitas atau endemik. Mentilin adalah primata karnivora yang aktif di malam hari. Panjang tubuh mentilin berkisar antara 12-15 cm dengan berat tubuh sekitar 128 gram untuk pejantan dan 117 gram untuk betina. Rumah adat. Rumah panggung adalah perpaduan dari gaya dan budaya rumah Melayu awal. Rumah adat ini terbuat dari kayu rotan atau bumbu dengan atap menggunakan dedaunan, namun ada juga menggunakan genteng dari tanah liat sejajar. Yang kedua ada rumah rakit. Adalah rakit yang dibuat digunakan sebagai rumah. Rumah rakit ini juga upaya masyarakat Bangka Belitung karena daerah yang banyak dikelilingi oleh sungai dan lautan, sehingga masyarakat pun membuat tempat tinggal sekaligus tempat berbisnis di atas. Lagu tradisional. Lagu tradisional Bangka Belitung adalah Alam Wisata Pulau Bangka. Lagu ini menceritakan tentang pasir putih di Bangka Belitung, burung camar terbang di atas ombak, dan sedemang air di malam hari. Dan ada tari campak. Tarian ini disajikan secara berpasangan dengan iringan musik gendong, gong, akordeon. Penari wanita mengenakan baju kebaya panjang, kaos kaki putih, dan topi. Sedangkan penari pria mengenakan kemeja, celana panjang, selendang, dan peci. Makanan tradisional. Makanan tradisional masyarakat Bangka Belitung ada berego. Berego merupakan hidangan mirip lontong yang terbuat dari tepung beras dicampur sagu. Persamaannya adalah berbentuk bulat dan warna putih. Ada lagi, yaitu mie koba, merupakan makanan tradisional berkuah kaldu ikan, tenggiri kental. Racikan makanan ini berupa mie, potongan daun, seledri, dan tauge. Kuliner ini menggunakan mie yang terbuat dari daging ikan, tenggiri sehingga terasa gurih. Alat musik tradisional. Alat musik tradisional masyarakat Bangka Belitung ada tawa-tawa yang terbuat dari batok kelapa dan sudah dikeringkan dan dimanfaatkan dengan dipukul dengan sebilah kayu. Bunyinya mirip dengan suara angklung. Dan ada alat musik dambus. Dambus alat musik yang mirip dengan gitar, tetapi kepalanya berbentuk seperti kepala rusa. Gambus terbuat dari kayu pilihan yang kuat dan tahan lama, seperti kayu yuludai. Gambus digunakan untuk menggiring tarian acara adat atau hiburan tarian. Gambus ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional atau WTB nasional. Senjata tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Bangka Belitung yaitu parang badau. Senjata yang mirip golok Jawa dengan ujung yang lebih lebar dan berbentuk seperti kapal layar. Parang badau digunakan untuk pertanian dan perkelahian jarak dekat. Parang badau dipercaya memiliki kekuatan magis dan digunakan untuk melawan kolonialisme Belanda. Senjata tradisional lainnya yaitu siwar, senjata yang terbuat dari besi tempel dengan bila yang melengkung ke dalam dan bertangkai kayu. Siwar terdiri dari seaward, pendek, dan panjang. Siwar pendek efektif untuk pertarungan jarak dekat, sedangkan panjang bentuknya seperti parang. Permainan tradisional. Adu kerita sorong merupakan permainan yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan. Permainan ini juga mengandung kebersamaan masyarakat Bangka. Pada tahun 2015, adu kerita sorong menjadi warisan tak benda nasional. Permainan lainnya yaitu
Permainan sembilun permainan ini dimainkan minimal oleh 6 orang yang terbagi menjadi tim penyerang dan tim bertahan. Sekian presentasi saya mengenai Provinsi Bangka Belitung. Saya Cindy Amelia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum